Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah, wallahu a'lamu bimuradihi wa i'rabih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Qala aidan, man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila tariqil jannah. Al-hadis. Yang saya hormati DKM Mushola Al-Muhajirin, yang mudah-mudahan Allah tambah-tambah kemuliaannya. Yang saya hormati para asatid wal asatidah wal haji wal hajjah, dan para sesepuh Mushola Al-Muhajirin yang mudah-mudahan Allah tambah-tambah kemuliaannya. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat yang disertai dengan nikmat panjang umur. Kita jadikan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah ke haribaan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya yang selalu menjalankan ajaran-ajarannya ataupun sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka yaitu menunaikan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu tolabul ilmi atau mencari ilmu atau belajar atau ngaji. Ya, mudah-mudahan langkah kita dari rumahnya masing-masing dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syariatnya kita mengaji, hakikatnya kita adalah menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan dimudahkan menuju jalan, yaitu jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka yatlubu fihi ilman, barang siapa yang berjalan ya di perjalanannya untuk mencari ilmu, sahalallahu tariqan ila tariqil jannah, maka Allah mudahkan menuju jalan, yaitu jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan maghfirah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya kita mencari ilmu atau mengaji ya wajib harus diniatin. Kita niatkan ya, supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan dari Allah, supaya tertunaikan kewajiban kita ya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam satu hadis, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin.
mencari ilmu hukumnya fardu, mencari ilmu hukumnya wajib, ya, ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Karena ibadah hukumnya wajib, maka mencari ilmunya pun hukumnya wajib. Ya, ilmu yang kita, ya, ilmu yang kita capai, ilmu yang kita raih untuk menentukan, ya, ibadah kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu tersebut, ya, ilmu tersebut kita praktekkan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, salat hukumnya wajib, maka mencari ilmunya hukumnya wajib. Untuk sunnah hanya hukumnya sunnah, mencari ilmunya hukumnya pun sunnah. Itu. Maka dari itu mencari ilmu hukumnya wajib, karena ada kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita niatkan yaitu adalah liibqail Islam, kita mencari ilmu ingin ditetapkan dalam keadaan Islam. Yang keduanya kita niatkan mencari ilmu ingin apa? Yang keduanya yaitu liizalatil jahli, ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita, yang tadinya kita tidak bisa beribadah, yang tidak bisa, ya, beribadah kepada Allah, kemudian kita bisa dikarenakan ada ilmu. Insya Allah akan hilang kebodohan tersebut. Kemudian apalagi, ya, litolabi mardotilah, niatkan kita mencari ilmu litolabi mardotilah, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada beberapa yang kita niatkan di dalam mencari ilmu. Insya Allah Allah akan memberikan pemahaman, akan memberikan ilmu kepada kita sekalian. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang sudah kelewat kita sudah menjelaskan tentang yaitu fardu atau rukunnya sholat. Ya, dari sekian banyak rukun sholat, kemudian berikutnya ada yang membatalkan sholat. Ya, ada rukunnya sholat, pasti ada yang membatalkan sholat. Ya, tergantung ke kitanya. Tabtulus sholatu bi arba'asyarah khaslatan. Salat bisa batal dikarenakan 14 perkara. Ya. 14 perkara yang bisa membatalkan salat. Mana diantaranya? Yang pertama bil hadasi, disebabkan hadas. Ya, hadas. Hadas itu adalah keluarnya kentut ataupun BAB. Itu hadas namanya. Ya, mau ya kencing atau kentut atau berak, ya, maka batallah, ya, sholatnya apabila keluar hadas. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya biwuku'in najasah illam tulqa halan min ghairi hamlin. Yang keduanya kejatuhan najis bila tidak dibuang seketika, halan min ghairi hamlin, dan najis itu tidak dibawa-bawa oleh kita pada waktu sholat. Ya, contoh kejatuhan, ya, kotoran cecak, kemudian kita buang, sah sholat kita. Tapi kalau kotoran tersebut ada di badan kita, itu menjadi batal dikarenakan ada najis. Atau umpamanya kotoran manuk, ya, gitu, burung, ternyata tidak langsung dibersihkan atau tidak, ya, dibersihkan dulu kotorannya, kemudian dibawa oleh kita sholat, maka bisa jadi batal sholat kita dikarenakan di dalam tubuh kita, di dalam baju kita, ya, ataupun pakaian kita ada najisnya yang dibawa pada waktu kita sholat. Ya, makanya kalau kita sholat bajunya bukan yang bagus tapi yang bersih, gitu, yang suci, gitu, ya. Jadi yang suci dari najis, jangan sampai terkena najis. Itu yang kedua. Yang ketiga, wan kisyaful aurah in lam tustar halan.
Yang ketiga, terbukanya aurat kita bila tidak ditutup seketika. Makanya wajib melindungi aurat, wajib menutupi aurat. Jangan sampai terbuka aurat yang akan mengakibatkan sholat kita batal. Ya, itu harus tertutup. Makanya pakai sarung, kemudian pakai dalaman, ya. Kemudian kita pakai baju, ya, yang rapih supaya tidak terlihat aurat kita, ya. Karena apabila terlihat aurat, ya, kita maka akan menjadikan batal sholat kita, ya. Bagaimana kalau umpamanya sholat tersebut terkena angin? Dengan secepatnya harus ditutup, ya. Jangan sampai tidak ditutup, ya, gitu. Jadi terbukanya aurat bila tidak ditutup seketika maka akan bisa membatalkan sholat, ya. Makanya harus rapi, gitu. Serapih kita mau bertemu dengan tamu, ya, gitu, harus rapi karena kita akan menghadap kepada Allah, karena kita mau berhadapan dengan Allah dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus rapi, gitu. Jangan sampai kita sholat tidak rapi, ya, gitu. Yang ketiga. Yang keempat, yang membatalkan sholat wanutu biharfain aw harfin mubhimin amdan. Yang keempat adalah berkata dengan dua huruf, ya, mau huruf Latin mau huruf Arab. Apabila disengaja berkata dengan dua huruf maka batal sholatnya, ya. Lagi sholat umpama, ya, lagi baca Fatihah atau sesudah baca Fatihah dalam keadaan sholat kita mengucapkan i, u umpama, itu dua huruf, maka batal sholatnya karena itu tidak ada di dalam sholat. Berbeda dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam sholat seperti baca Al-Quran, ya, gitu, surat, atau umpamanya baca Fatihah, Sami Allahu liman hamidah, emang itu ada, ya, di dalam sholat. Makanya berkata dengan dua huruf, ya, bisa membatalkan sholat, apalagi disengaja, ya, gitu. Mungkin kalau tidak disengaja mah mungkin ada namanya rukhsah, ya, kebijakan Allah, dikarenakan tidak disengaja. Contoh, lagi sholat ternyata ada tikus lompat, kemudian kita ngomong, gitu, atau merasa takut, ya, dengan tikus tersebut, kemudian kita ngomong dengan dua huruf, dikarenakan itu tidak disengaja maka tidak batal sholatnya, gitu. Yang menjadikan batal itu dikarenakan sengaja, ya, berkata dengan dua huruf atau satu huruf. Cuman satu huruf ini yang memahamkan, yang mempunyai makna secara sengaja. Mana contohnya? Di dalam huruf hijaiyah atau huruf Arab itu ada yang namanya qi, ya. Qi itu artinya menjaga, ya. Berarti kalimat qi itu bisa dipahami mempunyai makna, ya, yaitu menjaga. Maka apabila disengaja mengucapkannya berarti batal sholatnya, ya. Atau mana lagi contohnya seperti huruf ba. Ba itu maknanya dengan, ya. Apabila disengaja maka batal sholatnya, ya. Kita lagi sholat umpamanya ba umpama, batal sholatnya. Itu karena di dalam sholat tidak ada yang harus mengucapkan seperti itu, ya. Berbeda dengan Bismillahirrahmanirrahim, walaupun diawali dengan ba karena itu ada di dalam sholat. Tapi kalau hanya mengucapkan ba atau mengucapkan ki saja, ya, gitu, itu batal hukumnya, ya, batal sholatnya, apalagi dengan sengaja. Makanya harus dijaga, ya, supaya sholat kita sah, itu, ya. Jadi berkata dengan dua huruf, mau huruf Latin mau huruf Arab, ya,
atau satu huruf, cuman satu huruf itu bisa dipahami, huruf itu mempunyai makna, maka batal sholatnya. Ya, gitu. Apabila secara sengaja, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, wabil mubtiri amdan. Yang membatalkan sholat yang kelima adalah melakukan sesuatu bil mubtiri, yang membatalkan puasa amdan, secara sengaja. Apa yang membatalkan puasa? Minum, ya. Kemudian apa lagi? Makan, itu kan yang membatalkan puasa. Kemudian apa lagi? Contohnya, satu perkara yang masuk ke dalam lubang, itu kan bisa membatalkan puasa. Terus apa lagi? Ke mulut, itu kan membatalkan puasa. Ke telinga, membatalkan puasa. Maka apabila dalam waktu sholat ada yang masuk ke dalam, ya, pada waktu kita puasa, maka batal sholat kita. Contoh, ini mas caranya, gamblangnya, kita lagi sholat, Allahu Akbar, ya, lagi sholat dikarenakan haus, kemudian ada air kita minum, itu kan membatalkan puasa. Puasa batal nggak kalau minum? Batal. Sama, sholat juga bisa batal dikarenakan kita minum. Ya, kemudian apa lagi? Ya, banyak. Ya, contoh umpamanya, waktu kita sholat, umpama, ya, kita menghirup air ke dalam hidung, umpama, ya, apa aja lah yang kita hirup itu, ya, kemudian membatalkan puasa, maka bisa batal sholat juga, sama. Ya, makanya sesuatu, ya, yang membatalkan puasa secara sengaja, maka bisa membatalkan sholat. Ya, jadi ada kaitannya, ya. Kalau untuk sholat ada kaitannya dengan puasa, gitu. Makanya pada waktu puasa atau pada waktu kita sholat, jangan sampai ada satu perkara yang membatalkan sholat atau yang membatalkan puasa. Karena itu juga bisa membatalkan sholat. Itu. Kemudian yang keenam adalah wal uklul kasiru nasian. Ya. Tadi saya mengatakan contohnya satu perkara yang masuk ke dalam lubang bisa membatalkan puasa walaupun hanya satu nasi, umpama, ya. Itu bisa membatalkan puasa, ya, gitu. Maka bisa membatalkan, ya, sholat juga, sama. Itu. Nah, sekarang yang keenam, wal uklul kasir, makan tapi banyak, ya. Wal uklul kasiru nasian. Mungkin kalau umpamanya kita ada, ya, nasi di dalam mulut, kemudian kita lupa, tidak sengaja kemakan, mungkin masih dimaklum. Karena kita tidak sengaja, tapi dia masuk ke dalam. Kalau tanpa sengaja sih masih maklum. Ini mas secara sengaja, ya, memakan nasi walaupun hanya satu itu bisa membatalkan puasa, maka bisa membatalkan sholat. Ya, jangan jauh-jauh lah. Ya, tadinya makan sama bumbunya sate, ternyata bumbu satenya ada yang tertinggal di dalam gigi kita, gusi kita. Ya, kita sholat, ya. Gitu, ternyata tidak gosok gigi, umpamanya, makanya disunahkan gosok gigi atau berkumur supaya tidak ada makanan yang ada di dalam gusi kita, ya. Ternyata pas begitu sholat, ternyata ada bumbu sate yang kita makan, ya, gitu, kita makan, kita kunyah, gitu kan, padahal cuma sedikit, ya, gitu. Itu yang akan membatalkan sholat kita. Makanya kalau ada sisa makanan di dalam gusi kita, ya, cepat-cepatlah keluarkan, ya, dengan diludahkan, ya, atau umpamanya ditiup keluar, jangan sampai dimakan oleh kita, ya. Karena apa tadi, ya, sama puasa juga, kalau ada makanan yang tertelan bisa membatalkan puasa, sama di dalam sholat pun apabila ada makanan kemudian yang kita makan, ya, itu apalagi disengaja-ngaja, itu bisa membatalkan sholat.
Ya. Wal uklul kasir nasian. Yang keenam, makan yang banyak secara lupa. Ya. Itu. Kalau kita pahami, uklu makan, kasir banyak, nasiat tapi lupa. Biasanya kalau lupa mah sedikit, gitu kan. Tapi ini mah banyak. Ya. Udah satu piring habis, nggak taunya lagi sholat. Ya. Gitu. Karena lupa gitu satu piring, berarti kan lama. Gitu kan? Ya. Itu bukan lupa namanya. Ya, berarti ya disengaja. Gitu. Yang namanya lupa itu hanya sedikit. Ya, ternyata dia lagi sholat, mungkin ada rukhsah, ya dimaklum. Lah ini mah udah banyak satu piring, gitu. Ya udah banyak, gitu disebut lupa, maka batal ya sholatnya. Wal uklul kasir nasian, makan yang banyak secara lupa bisa membatalkan sholat. Ya mungkin kalau sedikit lupa masih maklum, karena sedikit, udah gitu lupa lagi tanpa disengaja masih maklum. Lah ini mah banyak, ya gitu. Berarti itu mah bukan lupa sengaja kalau banyak mah, gitu ya. Maka hukumnya membatalkan sholat. Yang ketujuh, hal yang membatalkan sholat yang ketujuh adalah salasu harakatin mutawaliyatin. Ya, bergerak 3 kali berturut-turut. Ya, makanya hati-hati kalau menggaruk satu aja satu kali, jangan terus-terusan menggaruk, itu bisa membatalkan sholat. Ya, bergerak 3 kali berturut-turut, meskipun awas, walau sahwan, walaupun lupa, tetap hukumnya batal sholatnya. Makanya harus ingat, oh kita lagi sholat, cukup 1 kali aja, ya. Gitu, karena itu bukan gerakan sholat, ya, karena itu adalah gatel, kemudian kita garuknya jangan berlebihan, melebihi dari 3, ya, cukup 1 kali. Pak Ustadz nggak kerasa, biar keras sedikit, ya, supaya kerasa nggak garuknya, lecet ya lecet lah, gitu. Jadi cukup 1 kali, jangan sampai, ya, yaitu mutawaliyatin, ya, bergerak yang berturut-turut, ya, secara sengaja, ya, yaitu meskipun lupa ya tetap hukumnya batal, ya. Makanya di sini wajib kita harus mengetahui tentang yang membatalkan sholat. Bergerak 3 kali berturut-turut meskipun lupa, maka hukumnya batal. Pak Ustadz, kita berjamaah, ya, ternyata di sini imam, ya, kita makmum baru sendirian, kita biasanya ada di sini, ya, bukan di belakang, adanya di sini, ya, tapi jangan terlalu depan dari imam, ya. Pas begitu datang lagi, contoh makmum masbuk yang lain, ya, maka yang kedua sholatnya di sini, yang ini mundur, ya, mundur 1 langkah, ya. Pak Ustadz, kalau 2 langkah dikarenakan agak jauh, boleh, karena baru 2 langkah tidak membatalkan. Itu kan 1, 2, berarti 2 langkah tidak membatalkan sholat. Ya, cukup dengan 2, ya, langkah itu tidak membatalkan sholat. Itu, ya. Jadi prakteknya untuk berjamaah seperti itu. Cuman kadang-kala kalau kita nggak tahu mah yang ini di sini, yang ini di sini, ya, gitu. Biasanya begitu nih, ya. Akhirnya gitu kan, mundur kagak yang 2 ini kan, ayo, nah dia. Ya. Jadi posisinya seperti ini. Jadi jangan di sini yang kedua. Kemudian yang ini mundur, ya 1 baris. Kalau ini di sini, ya, umpama ini nggak mundur-mundur, makanya harus mundur semua, gitu. Ya, tapi jangan melebihi dari 3 langkah, ya. Cukup 2 saja yang agak lebaran langkahnya, ya. Itu. Jadi bergerak 3 kali berturut-turut meskipun lupa itu bisa membatalkan sholat. Hati-hati makanya pada waktu sholat harus diperhatikan, ya. Jangan sampai kita, ya tadi, sholat mah sholat, ya, cuma bergaruk, yang menggaruk mah wah aja sampai nggak kehitung itu garukan, ya, gitu. Hati-hati. Yang ke-8,
Wal wasbatul fahisah, meloncat yang keras, yang jauh, itu tidak boleh. Makanya tadi melangkah dengan yang pendek ya diperbolehkan ya. Tapi ini mah meloncat, meloncatnya yang jauh lagi ya, bukan yang keras. Yang namanya yang keras itu berarti memukul. Ini mah meloncat yang agak jauh, itu yang tidak boleh. Itu yang akan mengakibatkan batalnya sholat kita ya. Awas ya, meloncatnya jangan jauh-jauh, karena ya apabila meloncat yang jauh itu bisa membatalkan sholat. Kemudian yang kesembilan, wadorbatul muqritatu. Yang kesembilan, memukul yang keras ya. Memukul berarti apa? Nepak gitu kan ya, gitu, ditepak ya. Makanya kalau umpamanya kita gatel atau umpamanya ada nyamuk ya, pelan-pelan, yang penting dia tidak bergerak ya. Jangan sampai kita lagi sholat kemudian memukul ya nyamuk ya sampai keras, itu akan ya bisa membatalkan sholat. Jadi kayak yang disengaja ya, gitu, pelan-pelan aja ya, gitu, gitu ya, jangan tepuk ya, itu bisa membatalkan apa? Sholat. Jadi kayak main-main gitu ya. Hati-hati, meloncat yang jauh, memukul yang keras, itu akan membatalkan sholat. Yang ke-10, waziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Yang ke-10, menambahi rukun fi'li dengan sengaja. Di dalam sholat ada yang namanya rukun kolbi, bagian hati ya. Mana rukun sholat yang bagian hati? Yaitu diantaranya adalah niat ya. Makanya niatnya hati-hati ya, harus yang benar niatnya ya. Niat aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat ya. Kalau memang jadi imam ya kita sebutkan jadi imam. Kalau memang jadi makmum kita sebutkan jadi makmum. Niatnya ya, gitu, berbarengan dengan takbiratul ihram tuh ya. Hati-hati ya. Kemudian yang keduanya ada yang disebut rukun fi'li ya, rukun qauli ya. Rukun qauli mana diantaranya? Yang kita ucapkan seperti yang kita baca, yaitu suratul Fatihah. Membaca surat Fatihah kan hukumnya wajib, dikarenakan itu diucapkan ya, gitu, kita ucapkan. Kemudian ada yang disebut rukun fi'li. Mana yang termasuk rukun fi'li? Diantaranya adalah takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar ya, takbir ya. Atau umpamanya ruku ya, itu kan bagian fi'li yang dikerjakan ya. Atau umpamanya sujud ya, tuh, itu yang termasuk rukun fi'li yang kita kerjakan ya. Makanya hati-hati, rukun kolbi bagian hati, niatnya yang benar. Kemudian rukun qauli yang kita ucapkan diantaranya yaitu seperti membaca Fatihah ya, harus benar. Kemudian rukun fi'li, rukun yang kita kerjakan, contohnya seperti ya ruku, i'tidal, sujud, itu yang kita kerjakan, itu termasuk rukun fi'li. Ternyata waziyadatu ruknin fi'liin amdan ya, ternyata menambahi rukun fi'li dengan sengaja ngajak. Contoh ya, kita ruku nih, ruku ya, Allahu Akbar, ruku ya, udah ruku yang seharusnya 1 kali sami Allahu liman hamidah, i'tidal, malah ditambahin ruku lagi Allahu Akbar, itu tidak boleh. Kan udah ruku, kemudian i'tidal, kemudian seharusnya sujud ya, itu yang tidak boleh, menambahi rukun fi'li dengan sengaja ngajak. Atau umpamanya sujud, udah sujud kan ya, Allahu Akbar, sujud, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, gitu kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sujud yang pertama ya,
kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya. Supaya bagus, tambahin lagi rukunya, sujudnya, itu tidak boleh, ya, karena tidak sesuai dengan aturan agama, ya. Melebihi rukun fi'li dengan sengaja-ngaja hukumnya membatalkan sholat, ya. Atau umpamanya mana lagi diantaranya menambahi rokaat, ya. Udah tahu sholat maghrib 3 rakaat, ini makan ibadah Pak Ustadz, saya tambahin jadi 4 rakaat, itu tidak boleh, ya, menyalahi aturan, ya. Itu sholat isya 4 rakaat, Pak Ustadz, saya mau ditambahin karena ini kan ibadah kepada Allah, saya tambahin jadi 5 rakaat, nggak boleh, karena harus sudah sesuai dengan aturan agama, ya. Gitu, karena kita diatur oleh agama, maka kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama di dalam agama tersebut. Tidak boleh, ya, menambahi rukun fi'li dengan sengaja ngaja. Pak Ustadz, bagaimana kalau yang lupa? Beda lagi kalau yang lupa mah, ya, gitu. Contoh umpamanya sholat, padahal mah udah 4 rakaat, dikira kurang jadi 5 rakaat, wajar. Ya, kenapa? Al insanu mahalul khotow wa nisyan. Biasanya dia tidak fokus terhadap sholatnya, jadi lupa. Orang yang tidak fokus terhadap sholat pasti ada yang dilupakan. Ya, gitu. Pas begitu lagi ruku, ya, atau sujud, ya, tadi ruku enggak, ya. Kenapa? Karena tidak fokus. Ya, tidak fokus terhadap apa yang diperbuat pada waktu sholat. Tapi kalau orang tersebut fokus melaksanakan sholat, ya, dia ingat pada waktu melaksanakan sholat, tidak akan ada yang dilupakan. Baca, ya, surat, oh iya, udah dibaca. Ruku sudah, sujud sudah. Gitu, ya. Dikarenakan kita banyak orang yang lupa terhadap, ya, yaitu praktek sholat, dikarenakan tadi tidak ada kehusuan, ya, tidak ada ketenangan di dalam melakukan sholat, akhirnya berantakan sholatnya, ada yang dilupakan, itu, ya. Kenapa? Pikirannya tidak fokus terhadap sholat, ya. Hati-hati, ya, itu. Jangan sampai menambahi rukun fi'li dengan sengaja-ngaja. Apabila menambahi rukun fi'li dengan sengaja-ngaja tidak sesuai dengan aturan agama, maka bisa membatalkan sholat. Yang ke-11, wa taqaddumu ala imamihi biruknain, fi'liyain, ya, wa takhalluqu bihima bi ghairi uzrin, ya. Yang ke-10, yang ke-11, wa taqaddumu, mendahului, ya, ala imamihi, atas imam, berjamaah. Ternyata makmum mendahului imam, ya. Cuman mendahuluinya biruknain, ya, dengan 2 rukun. Awas, ya. Imam masih baca Al-Qur'an, baca surat, dia sudah ruku, ya, sudah i'tidal, sami Allah liman hamidah. Ternyata imam masih baca surat, dia mendahului dengan 2 rukun, dengan ruku dan i'tidal, maka batal sholatnya apabila mendahului imam. Tuh, makanya tidak boleh makmum mendahului imam, ya. Kalau umpamanya 1 rukun mah nggak jadi masalah, mungkin, ya, ada rukhsah, ya, gitu. Pas begitu Allahu Akbar, nggak taunya ruku, ya, gitu. Nggak taunya ruku, nggak jadi balik lagi umpama, ya, gitu kan. Ya, dikarenakan apa? Dikirain mah sudah beres imam, ternyata beres. Kalau 1 rukun sih nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah melebihi dari 2 rukun, ya, mendahului imam, itu bisa fatal sholatnya. Ya, mendahului terhadap imam, ya, kemudian dengan 2 rukun fi'liyain, yang bangsa pekerjaan, gerakan, ya, gitu. Kalau umpamanya, ya, imam lagi baca surat, makmum ternyata ruku, itu kan fi'lain yang dikerjakan,
ya, yang digerakkan, ya. Udah gitu, udah beres ruku, sami Allahu liman hamidah, gerak juga tuh. Ternyata imam masih baca surat, ya, maka batal sholatnya udah, ya, batal karena sudah mendahului terhadap imam, ya, dari 2 rukun, ya, itu. Kemudian apalagi? Wa tahalluqu bihima bi ghairi uzrin, dan tertinggal 2 rukun fi'li dengan tanpa uzur. Contoh, ya, imam sudah ruku, Allahu Akbar, ya, udah ruku beres, sami Allahu liman hamidah, ya, kemudian si imam langsung sujud, ternyata makmumnya masih berdiri, ya, udah jauh tuh, ya, udah jauh. Kenapa? Karena imam sudah mulai sujud, ternyata makmum masih berdiri, enggak mengikuti imam, maka batal sholatnya. Kalau ketinggalan dari imam, kemudian ketinggalannya 2 rukun yang bangsa fi'li, ya, yang bergerak. Bangsa fi'li itu yang bergerak, ya, gitu, yang bergerak berarti kan si imam ini sudah bergerak dari ruku, ya, ke i'tidal. Itu 2 tuh, ruku, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, kemudian barulah ke sujud. 2 rukun, ya, maka batal apabila si makmum diam saja tidak mengikuti imam. Makanya kalau jadi makmum tidak boleh mendahului imam, tidak boleh, ya, tertinggal dengan imam, ya, apalagi tertinggalnya dengan 2 rukun yang bangsa fi'li, ya, yang dikerjakan, gitu. Hati-hatinya, tidak boleh mendahului imam 2 rukun, ya, fi'li, dan tertinggal 2 rukun dengan, ya, fi'li dengan tanpa uzur. Pak Ustadz, bagaimana umpamanya kita mah agak lemot, ya, maklum saja lah, gitu kan, dikarenakan ada uzur, ya, mungkin agak maklum, ya, karena ketertinggalan. Cuman di sini, ya, imam harus ngerti, ya. Kalau memang di belakang banyak yang sepuh, imamnya jangan terlalu cepet, gitu. Harus ngerti itu, ya, imamnya. Oh iya, ini makmumnya udah sepuh-sepuh, berarti agak lemot sedikit, ya, jangan terlalu cepat imamnya, gitu. Harus ngerti, gitu, ya. Supaya apa? Supaya si makmum tidak tertinggal dengan imam, gitu. Ya, dulu pernah ada, ya, di Rengas Bandung, ya, waktu sholat tarawih, pas begitu mau keluar, gitu kan, ya, saya tanya, gitu, ya, Aki mau kemana, Ki, gitu kan. Aki mau sholat di rumah. Emang kenapa? Waduh, kecepetan, ya, Aki nggak bisa ngejar, ya, ya, dari di rumah pindah, ya, gitu. Ya, mungkin dikarenakan sholat tarawih, imam pun kalau lambat, ya, mungkin, ya, tadi pasti ada, ya, yang nyeletuk, wah, lambat banget nih imamnya, gitu kan. Ya, dari situ mah, ya, mohon maaf, ya, gitu. Bukan berarti kita harus kenceng, ya, cepat, ya, yang penting tadi, ya, ngelihat dari kondisi yang di dalam masjid, ya, gitu. Ya, nggak apa-apa, ya, ya, mungkin kalau di Mekah itu, wah, berapa jam satu, ya, sholat rakaatnya, sholat tarawihnya, ya. Kalau di kita mas setengah jam udah beres, ya, gitu kan, gitu, terlalu cepat, gitu kan. Ya, minimal standarnya 1 jam itu baru beres. Kenapa? Tadi kasihan kalau memang ada sesepuh yang di belakang tidak bisa mengejar imam. Kata makmum yang sepuh, pengen sholat berjamaah, makmumnya nggak ngertiin, gitu kan, gitu, karena pengen pahala berjamaah. Nah, ini, ya, gitu. Tapi ya udahlah, kalau memang tidak kuat, sholat di rumah saja, gitu kan, ya. Kenapa? Indonesia itu gerak cepat sholatnya, ya, nggak kayak, ya, di Mekah. Di Mekah mah benar-benar luar biasa, khusyuknya, tenangnya, ya. Sholat yang 5 waktu aja, ya, sholat yang 5 waktu itu luar biasa, ya. Karena ini yang dialami oleh saya kemarin, ya, itu. Ya, berbeda dengan kita, ya. Kalau di kita mah, ya, gitu, spontan, cepat, ya, gitu. Jadi mendahului imam 2 rukun fi'li dan tertinggal 2 rukun fi'li dengan tanpa uzur,
itu bisa membatalkan sholat. Yang ke-12 adalah waniyatu qot'is sholat. Sedikit lagi. Yang ke-12 yaitu adalah memutuskan sholat. Lagi sholat ada ingin memutuskan sholat, batal sholatnya. Ya, gitu. Kalau memang mau putus, udah putus. Jangan di dalam sholat, tapi ada keinginan untuk memutuskan sholat, maka batal sholatnya. Kemudian yang ke-13, wa ta'liqu qat'iha bisai'in, menggantungkan, mengaitkan, memutuskan sholat dengan satu perkara. Lagi sholat, pas begitu sholat baru juga 2 rakaat, ya. Kalau si ibunya pulang, udah saya mau udahan sholatnya, putus sholatnya. Ya, gitu, putus sholatnya, gitu, batal sholatnya. Apabila memutuskan sholat dengan satu perkara, ya, makanya harus, ya, gitu, harus mulus, ya, sholatnya, gitu, harus baik, jangan sampai dikaitkan dengan yang lain, ya, karena mengaitkan satu perkara ingin memutuskan sholat, ya, dengan perkara itu bisa membatalkan sholat. Yang ke-14, wa taraddudu fi qat'iha. Yang terakhir, wa taraddudu fi qat'iha, yaitu adalah ragu-ragu di dalam memutuskan sholat. Bapak lagi sholat, ya, baru juga 3 rakaat, ya, kemudian datanglah keraguan-raguan, ya, dikarenakan mungkin pintu rumah nggak dikunci, bisa jadi, ya, udahan sholatnya, dilanjut cuma 1 rakaat lagi, ya, gitu, udahan, ada keraguan-raguan nih, ya, di dalam dirinya pada waktu sholat, maka batal sholatnya, ya, hati-hati. Nah ini, ya, jangan sampai di dalam hati kita ada ingin memutuskan atau ada keraguan-raguan di dalam memutuskan sholat, karena semua itu akan, ya, bisa membatalkan sholat. Makanya, ya, kita berdoa dulu pada waktu mau sholat itu dengan membaca qul a'udzu birabbin nas, supaya tidak diganggu dengan setan, dengan waswas, kemudian dari bisikan manusia, ya, gitu, supaya bagus sholat kita, ya, supaya sholat kita tidak diganggu oleh apapun yang mengganggu kita dalam sholat, gitu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diberikan kehusuan, ketenangan di dalam melakukan sholat. Jangan sampai sholat hanya, ya, tahu, ya, cangkangnya saja, gitu kan, gitu, hanya luarnya saja, tapi tidak ada, ya, di dalam sholat itu dalamnya sholat, gitu. Jadi kelihatannya sholat, tapi hatinya mah kemana-mana, itu, ya, gitu. Makanya sholat kita benar, kemudian hati kita di dalam sholat pun tetap, gitu, benar, baik, ya, gitu, karena ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita di dalam pelaksanaan, yaitu ubudiyah kepada Allah. Kita harus tahu tentang yang membatalkan sholat, karena apabila kita, ya, tidak tahu, ya, apalagi kita rajin kemudian tidak mengamalkan, padahal itu bisa membatalkan sholat, maka percuma sholat kita, ya. Dengan adanya kita sering mengaji, kemudian memahami tentang rukun sholat yang membatalkan sholat, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan, bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut di dalam praktek ibadah, ya, sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pemahaman, diberikan kesehatan, ya, diberikan pemikiran yang jernih untuk, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Alhamdulillahi hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa ilahana wa lakal mulku wa lakal syukru yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid
dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al hadza dam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.